Selamat datang di Audio Cerpen. Channel ini dibuat untuk membantu Anda dapat menikmati beragam cerpen berbahasa Indonesia yang sudah tayang di media cetak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga request cerpen yang akan dibacakan selanjutnya. Audio Cerpen membantu Anda untuk tetap bisa menikmati cerita-cerita pendek dengan tanpa membaca. Selamat mendengarkan. Laila, cerpen karya Ilham Wahyudi yang terbit di Media Indonesia 13 Maret 2022. Bagian 1. Mahli duduk menunggu di sebuah kafe yang tak jauh dari stasiun kereta. Dia sengaja datang 1 jam lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Mahli memang tidak pernah mau telat, terlebih kalau itu berhubungan dengan Laila. Baginya, menunggu Laila adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sedang mabuk, dan Mahli adalah seorang pemabuk berat. Sambil menunggu Laila datang, Mahli berencana memesan segelas teh dengan campuran buah leci. Namun, sesampainya di depan meja pramusaji, mendadak dia membatalkan niatnya. Nanti saja saat Laila datang. Bila ia datang, Mahli ingin memesankannya segelas cappuccino dingin. Persis 10 tahun yang lalu saat dia pertama berjumpa Laila di kafe yang sama. Jangan-jangan Mahli ingin peristiwa sedekade lalu itu terulang sama persis. Namun kala itu Laila terlihat cantik, meski usia Laila sudah memasuki kepala 4. Bagaimana dengan sekarang? Mendadak Mahli teringat sesuatu yang dia masukkan di tas ranselnya. Namun sudah dia berdiri memutari meja dan kursinya, tas ranselnya tidak juga ketemu. Mahli melambaikan tangannya ke arah pramusaji, tapi mereka sibuk lalu lalang tidak menghiraukannya. Jangan-jangan tas ransel Mahli tertinggal di stasiun kereta. Kembali ke stasiun dan mencari tas ransel yang hilang tentulah pilihan yang akan membuang-buang waktu. Bisa saja saat Mahli kembali ke stasiun, Laila datang dan akhirnya memutuskan pergi karena tidak menemukan Mahli. Pasti itu akan lebih mengecewakan Mahli daripada sekedar kehilangan sebuah tas ransel. Mahli kesal, bagaimana tidak? Di dalam tas ransel itu Mahli menyimpan salinan percakapannya dengan Laila 10 tahun lalu. Salinan percakapan itu bahkan sudah Mahli laminasi supaya kalau terkena cipratan air hujan atau tumpahan minuman, kertas yang penuh kisah itu akan aman-aman saja. Kekesalan Mahli semakin bertambah-tambah bila dia mengingat niatnya yang ingin menunjukkan salinan itu kepada Laila. Sebagai bukti bahwa perasaannya kepada Laila tidak sedikit pun berkalih. Saya sudah tahun-tahun yang berlalu ternyata tidak mampu sekubit pun menjadikan Mahli lupa pada Laila, perempuan berkerudung dengan senyum yang merona. Kenyataannya mereka sama sekali tidak pernah bersua lagi, atau bahkan berkomunikasi sejak pertemuan di kafe ini. Namun sekali lagi perasaan Mahli pada Laila tidak menyusut, bahkan terus menumbuh dan semakin lebat membesar seperti pohon beringin yang rindang. Mahli dan Laila saat itu sesungguhnya belum lama saling mengenal. Perkenalan mereka dimulai dari sesuatu yang tidak nyata, lewat sebuah aplikasi pencari jodoh. Meski hanya dari sebuah aplikasi, getar-getar purba yang biasanya selalu hadir ke dalam relung hati para pecinta, akhirnya berkunjung juga ke hati mereka. Mereka saling tertarik, saling menaruh hati, dan saling meracuni sampai akhirnya sulit untuk keluar dan lepas dari rantai rindu yang mereka ciptakan sendiri. Namun, status salah satu dari mereka yang masih dalam sebuah ikatan suci membuat mereka mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyudahi semua itu. Laila tak ingin menjadi yang kedua dan Mahli pun tak ingin melepaskan yang sudah terikat jauh sebelumnya. Mahli bukannya tidak berusaha keras untuk meyakinkan Laila. Bahkan, Mahli siap memperkenalkan ratunya kepada Laila. Namun, Laila tetap menolak. Bagi Laila, cinta seorang pria hanya untuk seorang wanita, tidak boleh terbagi atau dibagi. Begitulah hati jika sudah kuat teguh.
Meski 1000 bukti Mahli tuangkan bahwa ratunya siap berbagi istana, Laila tetap baka pada pendiriannya, menampi menjadi yang kedua. Syahdan, dua manusia dewasa itu pun akhirnya memutuskan berpisah dan saling tidak memberi kabar. Akan tetapi, sebelum berpisah, pada pertemuan pertama mereka, Mahli mengungkapkan sebuah janji kepada Laila. Laila, 10 tahun dari sekarang, di jam yang sama aku tunggu kamu di kafe ini. Kamu boleh tidak datang, tapi kalau kamu datang, akan aku buktikan bahwa cintaku yang suci ini memang tulus meski aku membaginya, kata Mahli sambil menatap tajam mata Laila. Laila diam, lalu beranjak memunggungi Mahli dan meninggalkannya. Laila duduk di depan cermin. Dipandanginya wajahnya yang mulai berkerut. Garis-garis tanda penuaan itu belakangan semakin kentara di wajah Laila, sehingga sebagus apapun Laila merawat diri, kerut itu pasti akan tetap muncul. Laila memang tidak sama persis seperti 10 tahun yang lalu. Akan tetapi, pancaran kecantikannya masih terang bersinar dan bila Mahli melihat itu, pastilah dia akan semakin mabuk. Semakin mabuk. Alarm pengingat di ponsel Laila berbunyi. Ia memang sengaja memasang alarm itu sejak sebulan yang lalu, meskipun ia sesungguhnya tidak begitu yakin Mahli akan datang menepati janji. Laila mengenakan kembali kerudungnya. Sebelumnya, ia sempat melepaskan kerudungnya saat keraguan tiba-tiba saja mengerumuninya. Ia perhatikan tubuhnya di cermin sambil merapikan pakaiannya yang menurutnya masih terlihat kurang apik. Aneh, padahal Laila sudah tampak sangat rapi dan sopan. Apakah perempuan seusia Laila memang masih memedulikan hal-hal semacam itu? Di ruang tamu, keponakan Laila sudah menunggu sejak sejam yang lalu. Laila sebenarnya bisa saja memesan taksi atau mungkin menyetir mobil sendiri. Namun, seperti 10 tahun yang lalu, Laila ingin diantarkan oleh seseorang saat ia pertama sekali bertemu dengan Mahli. Hanya karena sepupunya yang dulu mengantarkan Laila bertemu Mahli berhalangan dan anak Laila sudah melanglang buana, ia pun meminta anak sepupunya mengantarkannya bertemu dengan Mahli. "Ilham, ayo," tegur Laila kepada keponakannya. "Wow, tante cantik sekali seperti mau ketemu pacar." Keponakan Laila coba menggoda Laila. Laila tersenyum. Namun sejurus kemudian tubuh Laila sontak bergetar. Ia seketika menjadi mesin tua yang dipaksa bekerja. Berat sekali rasanya kaki ia langkahkan. Ilham yang melihat peristiwa itu heran dan bertanya, "Tante, baik-baik saja?" "Iya, tapi kenapa mendadak tubuh tante terasa lemas dan kaki tante bergetar, Ilham?" "Tante grogi?" "Tidak." "Terus?" "Entahlah. Tante juga tidak tahu kenapa," jawab Laila berbohong. Iya, Laila memang berbohong. 10 tahun lalu ia juga mengalami hal yang sama ketika Mahli tiba-tiba saja mengajaknya bertemu. Saat itu Laila sama sekali belum ada persiapan. Walakin karena rasa penasarannya kepada Mahli, ia pun datang menemui Mahli. Apalagi Mahli mengatakan ia sudah di perjalanan dari stasiun kereta tempatnya turun.